Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Lutfirawan. Saya dari kelas pengembangan sistem informasi K01, jurusan sistem informasi. Nomor NIM saya 19700641640. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab soal UAS pengembangan sistem informasi K01. Untuk soal yang pertama, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Nah, pada nomor 1 ini saya membuat contoh, yaitu contohnya kasus PT Aditya atau kasus PT saya ingin membuat software administrasi kantor dengan metode SDLC. Nah, yang pertama itu yang dilakukan adalah perencanaan, yaitu mencari data dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk administrasi perusahaan. Yang kedua ada analisis sistem, yaitu membuat analis apa saja pengembangan sistem yang berkaitan dengan administrasi perusahaan. Yang ketiga itu desain software. Nah, biasanya desain software ini yang melakukannya adalah seorang analis. Nah, seorang analis biasanya ini membuat desain, kemudian diberikan kepada programmer untuk dibuatkan programnya. Nah, seorang analis ini membuatnya dengan ada flowchart, ada flow map, DFD, ERD, workflow. Nah, kemudian kita masuk yang ke implementasi. Setelah itu implementasi itu membangun program yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu program administrasi kantor. Terus melakukan pengujian sistem dan melakukan maintenance atau pemeliharaan sistem. Untuk soal nomor 2, berikan contoh rencana implementasi sistem. Benar Pak? Contoh implementasi sistem, contohnya saya mengambil dari contohnya aplikasi layanan mahasiswa atau juga web kuliah layanan mahasiswa. Nah, sistem layanan mahasiswa ini bertujuan itu untuk memudahkan mahasiswa dalam kegiatan kampus. Misalkan salah satu kegiatannya itu memperoleh hasil dari tes atau ujian dan kegiatan lainnya. Kemudian, sistem layanan ini juga bertujuan untuk memudahkan pendaftaran mata kuliah yang diinginkan di setiap semesternya. Nah, para mahasiswa ini nggak usah datang ke kampus, karena sudah layanan ini mahasiswa ini hanya membutuhkan aplikasi yang telah disediakan dan membukanya. Kemudian nomor 3, jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Yang pertama, prosedur untuk peningkatan maintainability. Yang pertama, menerapkan SDLC dan SWDLC. Kemudian menspesifikasi definisi data standar, menggunakan bahasa pemrograman standar, menggunakan modul-modul yang terstruktur dengan baik. Kemudian mempekerjakan modul yang digunakan kembali. Terus mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Habis itu menginstal perangkat lunak dan dokumentasi dan soal-soal tes dalam case dan CMS. Nah, untuk nomor 4, jelaskan perbedaan antara real-time processing dan online processing. Nah, perbedaannya itu yang pertama, jika real time ini biasanya mengolah datanya itu biasanya 1/100 atau 1/1000 detik. Nah, sedangkan yang online processing ini masih dalam skala detik atau bahkan menit. Nah, yang perbedaan lainnya, online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, online processing pemakai, sedangkan real time processing itu berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakannya. Kemudian untuk nomor 5, jelaskan penggunaan software
Capability Maturity Method atau CMM. Nah, penggunaan software ini yang pertama itu bisa menilai tingkat kematangan sebuah organisasi, pengembangan perangkat lunak, kemudian menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembangan perangkat lunak, kemudian ada memberikan arah dan peningkatan organisasi bagi top manajemen di dalam sebuah organisasi, pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.